Bagaimana mungkin sebuah negeri yang subur, penuh dengan ladang hijau yang melimpah, bisa mengalami kelaparan yang sangat hebat? Bagaimana mungkin jutaan jiwa yang tinggal di tanah kaya ini akhirnya meregang nyawa karena kelaparan? Ini adalah kisah Holodomor, tragedi kelam di mana jutaan orang kehilangan nyawa bukan karena kekurangan alam, tapi karena kebijakan kejam dan tekanan rezim. Inilah kisah kelaparan buatan yang mengerikan di negeri yang seharusnya penuh dengan kehidupan. Holodomor adalah salah satu tragedi terbesar dalam sejarah Ukraina. Sebuah kelaparan buatan yang terjadi pada tahun 1932 hingga 1933, di mana jutaan nyawa melayang di tengah ladang yang seharusnya memberi kehidupan. Tragedi ini terjadi di bawah kebijakan Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin. Ini bukan kelaparan alami. Holodomor adalah kelaparan yang disengaja, diciptakan oleh kebijakan kejam yang merenggut kehidupan dari jutaan orang. Ini bukan sekadar krisis pangan, tetapi tragedi kemanusiaan yang dirancang dengan sadar. Pada akhir 1920, Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet, memulai sebuah kebijakan radikal yang dikenal sebagai kolektivisasi pertanian. Tujuannya adalah menggabungkan lahan-lahan pribadi milik petani ke dalam sistem pertanian kolektif atau kolkhoz yang sepenuhnya dikontrol oleh negara. Ini adalah langkah untuk mempercepat industrialisasi Soviet, tetapi juga merupakan cara Stalin mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghilangkan apa yang dianggapnya sebagai ancaman dari kalangan petani. Namun, kolektivisasi tidak berjalan seperti yang direncanakan Stalin. Bagi para petani, terutama di Ukraina, kolektivisasi berarti kehilangan tanah, kebebasan, dan hasil panen mereka. Ketika mereka mencoba melawan, negara merespons dengan tindakan represif. Panen disita, dan mereka yang dianggap melawan dijatuhi hukuman berat, mengakibatkan penderitaan dan kelaparan yang meluas. Di bawah kebijakan kolektivisasi paksa Stalin, ekonomi pertanian tradisional yang telah diwariskan selama berabad-abad di Ukraina dan wilayah Soviet lainnya dihancurkan dalam waktu singkat. Para petani dipaksa menyerahkan lahan mereka, sementara sistem pertanian kolektif yang baru, yang sepenuhnya dikendalikan negara, mengabaikan pengalaman dan kebutuhan mereka. Kolektivisasi paksa ini bukan hanya tentang lahan yang diambil dari para petani, tetapi juga tentang hilangnya sistem yang telah menopang keluarga dan komunitas mereka selama berabad-abad. Di bawah sistem ini, kehidupan mereka yang dulu mandiri berubah menjadi kerja paksa, tanpa kepemilikan atau keuntungan, membuat ekonomi pedesaan runtuh dan kemiskinan serta kelaparan mulai melanda. Holodomor meninggalkan luka mendalam bagi rakyat Ukraina. Dalam kondisi tanpa makanan, tanpa harapan, dan terperangkap oleh kebijakan pemerintah yang kejam, jutaan orang menderita kelaparan yang tak terbayangkan. Desa-desa yang dulu hidup kini berubah menjadi pemandangan sunyi penuh keputusasaan dan penderitaan. Dalam kondisi seperti ini, beberapa orang bahkan terpaksa melakukan hal-hal di luar nalar manusia demi bertahan hidup. Kanibalisme mulai terjadi, dan masyarakat menjadi terpecah belah. Sementara itu, di luar wilayah mereka, dunia tak menyadari tragedi besar ini, atau bahkan menutup mata. Holodomor menjadi salah satu peristiwa kelam dalam sejarah yang tak mudah dilupakan. Ketika Holodomor terjadi, sangat sedikit yang diketahui oleh dunia luar. Pemerintah Uni Soviet menutup rapat informasi tentang tragedi ini, bahkan menekan jurnalis dan saksi yang berusaha mengungkap kenyataan. Namun, beberapa jurnalis dan diplomat berhasil menyaksikan tragedi kelaparan ini secara langsung dan mencoba memberitahu dunia. Namun, tanggapan dunia internasional terpecah. Meskipun ada usaha dari beberapa jurnalis dan diplomat untuk mengungkap tragedi ini, Uni Soviet berhasil mempengaruhi sebagian besar dunia internasional untuk menutup mata. Beberapa negara memilih untuk menghindari konflik diplomatik dengan Soviet, sementara yang lain bahkan tidak mengetahui penuh tentang tragedi ini. Hingga saat ini,
Banyak negara yang secara resmi mengakui Holodomor sebagai genosida, namun diskusi dan perdebatan terus berlanjut